Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المستاة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak jamaah subuh Masjid Al-Adha rahimakumullah. Kepada para hadirin yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang hadir di sini sudah bersuci di rumah masing-masing, telah berwudu dan mandi yang wajib mandi. Kemudian saya berbaik sangka bahwasanya kita juga telah melaksanakan sholat sunnah sebelum fajar, atau bahkan mungkin yang bangun awal bisa melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholatut tahajud. Dan saya berbaik sangka pula bahwasanya ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kata puji kepadanya dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kalau kita semua telah melaksanakan rangkaian ibadah tadi itu, bangun tidur berdoa, kemudian bersuci, kemudian sholat, maka dengan demikian kita telah melakukan hal besar untuk hari ini. Untuk kebaikan kita, keselamatan kita, dan kebahagiaan hidup kita pada hari ini. Kenapa demikian? Karena dengan berzikir, bersuci, dan sholat itu, pertama kita telah menghilangkan rencana jahat setan untuk mencelakai kita. Dengan demikian pula kita telah menguatkan batin, menguatkan jiwa dan diri kita untuk menghadapi hari ini. Dan yang ketiga, bahwasanya dengan demikian kita telah memperoleh jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza nama thalatha uqadin. Demikian awal hadis itu, yang maknanya kurang lebih
bahwasanya ketika kita sedang tidur, setan berbuat makar, melakukan kejahatan terhadap diri kita dengan membuat 3 ikatan. Ketika kita sedang tidur, tentu saja ikatannya bersifat batini, bersifat ghaib, tidak kita lihat, tapi dampaknya akan terasa. Yadribu 'inda kulli 'uqdatin makanaha, ketika satu ikatan dibuat oleh setan, dia membisikkan ke dalam kesadaran kita, alaika lailun tawil, malam masih panjang, lanjutkan tidur kamu. Kemudian membuat ikatan satu lagi di tempat yang lain dan mengatakan hal yang sama, malam masih panjang, tidur lagi. Sampai 3 kali ikatan itu. Maka Rasulullah memberikan satu tips kepada kita, memberikan satu tuntunan kepada kita. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. Kalau kita bangun, kita ingat berzikir kepada Allah minimal dan mengucapkan doa ketika bangun tidur, maka satu ikatan terlepas. Fa'idha tawadda'a, kalau kita kemudian lanjutkan dengan berwudu, maka ikatan yang kedua hilang. Tersisa satu ikatan. Bagaimana menghilangkan semuanya? Fa'idha sholla inhallat uqaduhu kulluhu. Kalau ditambah lagi dengan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, maka ikatan-ikatan yang dibuat oleh setan itu akan hilang. Saya berdiskusi dengan salah seorang ustadz. Maksudnya apa itu ustadz yang dimaksud dengan ikatan setan? Yang dimaksud adalah gangguan bisikan yang dihadirkan ke dalam diri kita yang menghalangi antara hati dan pikiran. Hati berniat berbuat baik, tapi tidak sampai ke pikiran untuk memproses sehingga hadir dalam wujud perbuatan. Dari mana kita menyimpulkan? Dari lanjutan dari hadis ini Rasulullah mengatakan, wa idza shalla in halat uqdatuhu uqaduhu kullu. Kalau sudah 3 hal ini dilakukan, semuanya akan hilang. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs. Maka pada hari itu dia akan menjadi orang yang semangat, nasyiton, giat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Thayyiban nafs, jiwanya baik, terbawa oleh jiwa yang baik, maka kita akan mudah untuk melakukan kesolehan lainnya. Wa illa, jika dia tidak lakukan amalan-amalan yang seperti tadi itu, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan berat untuk diajak berbuat baik, cenderung kepada keburukan, dan akan berat untuk diajak melakukan kebaikan. Demikianlah sampai nanti keadaan itu akan kita rasakan, sampai kita nanti datang ke peraduan lagi untuk tidur pada malam harinya dengan membaca doa sebelum tidur, bismika rabbi wada'tu jambi. Nah, ini perlu adab yang seperti ini kita biasakan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Sampai tidur pun diatur, karena memang maknanya tidur itu besar. Tidak hanya sekedar beristirahat melepas lelah, tidak begitu. Maka melalui doa ini kita menyadari bagaimana berharganya dan bagaimana hakikat ketika kita tidur itu. Bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu ya Allah aku baringkan badanku. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku membangkitkan badanku ketika bangun tidur nanti. In amsakta nafsi, kalau sekiranya dalam tidur itu engkau genggam jiwaku dan tidak lagi engkau kembalikan, dalam arti dalam tidur itu aku menemui ajalku, farhamha,
maka rahmatilah jiwaku ya Allah. Wa in arsaltaha, namun ketika saat bangun tidur nyawa masih ada di dalam diri jiwa saya, dalam arti saya masih engkau berikan kesempatan untuk hidup, fahfadha, maka peliharalah, jagalah diriku, kama tahfadhu ibadaka sholihin, sebagaimana engkau jaga jiwa-jiwa orang-orang yang soleh. Mengapa ini harus kita ucapkan? Karena antara orang yang mati dengan orang yang tidur, menurut surah Az-Zumar ayat 42, sama-sama diwafatkan oleh Allah. Allahu yatawaffal anfus. Allah mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu mati, yakni tiba ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum tiba ajalnya, yakni ketika dia sedang tidur. Jadi antara yang tidur dan yang mati menurut ayat ini sama-sama diwafatkan oleh Allah. Bedanya apa? Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mautu. Yang sudah tiba ajalnya Allah genggam ruhnya dan tidak dikembalikan ketika dia bangun, digenggam dalam genggaman Allah. Wa yursilur ukhra, sedangkan yang masih diberi kesempatan untuk hidup, jiwanya dikembalikan. Ila ajalim musamma, hingga nanti sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada peristiwa yang sedemikian ini ada bukti-bukti kuasa Allah dan keagungannya bagi orang-orang yang berfikir, supaya kita berfikir, mikir-mikir, ingat-ingat setiap kali kita tidur, minimal ada naum, etika yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah kita laksanakan. Jadi menjelang tidur tilawatul Quran, berzikir. Kalau zaman sekarang banyak cara orang bisa tidur karena susah tidur. Ada yang kalau tidak nonton TV nggak bisa tidur. Ada yang mau tidur HP ada di genggaman. Syukur kalau yang dipakai adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi untuk selain itu ada juga yang kalau tidak mendengar musik nggak bisa tidur. Nah itu fenomena zaman sekarang. Nah seperti itu kiranya tidak akan sesuai dengan tuntutan adabun naum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ini menjadi mukaddimah bagi kita, supaya ada sedikit hal yang mengingatkan kita untuk bisa beradab secara Islami dalam kehidupan sehari-hari. Khulasah atau kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada pekan yang lalu terkait hadis halal dan haram, masih sedikit kita lanjutkan beberapa hal di sini. Kita tidak beranjak kepada hadis yang baru karena ada beberapa hal yang ingin kami tekankan di sini. Yang pertama adalah tentang kesadaran dan pemahaman kita tentang falsafah halal dan haram atau hikmah dari halal dan haram. Bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat halal dan haram ini, khususnya tentang dilarangnya beberapa hal, diharamkannya beberapa hal, termasuk perilaku perbuatan, itu adalah dalam rangka menjaga diri kita atau merahasiakan, menutupi aurat, aib dan keburukan kita semua. Karena para ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya al-halalu libasut taqwa. Yang halal itu adalah ibarat busana untuk ketakwaan. Mungkin kita pernah membaca ayat walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair.
Busana ketakwaan itulah yang baik. Nah, maksudnya salah satu di antara pengertiannya adalah yang halal itu ibarat busana bagi ketakwaan yang menutupi aurat, keburukan dan aib orang-orang yang mukmin, baik aurat yang bersifat nafsiyah, kejiwaan, yang bersifat khuluqiyah, yang bersifat jasadiyah. Jadi masing-masing diri kita ini sebetulnya penuh dengan aib, penuh dengan keburukan. Tapi karena rahmat Allah lah kita menjadi tampak baik di hadapan sesama kita. Kalau Allah tidak menutupi aib kita, betapa buruknya kita di hadapan sesama. Maka dari itu kalau kita merasa diri kita punya kehebatan, merasa diri kita punya keistimewaan, tidak lain adalah karena Allah menutupi aib dan keburukan kita. Maka dari itu kalau kita merasa diri kita ini punya kelebihan atas diri yang lain, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Pengertiannya adalah segala kebaikan, keistimewaan, kebagusan pada diri kita semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berhenti di situ, kita merasa selalu punya kelebihan, maka hal ini mendorong kita untuk bertakabur atau menyombongkan diri. Termasuk pula pelajaran yang kita peroleh ketika Nabiullah Adam alaihi salam berada di surga, diuji oleh Allah, kemudian digoda oleh iblis sehingga dilanggarlah perintah Allah, makan dari buah terlarang, maka tampaklah auratnya. Badat lahuma sawatuhuma falamma dhaqash syajarah, maka ketika keduanya yakni Adam dan Hawa makan dari buah terlarang itu, badat lahuma sawatuhuma. Sawatun itu artinya aurat. Tampaklah aurat. Nah, ini kalau kita sampaikan, kalau kita bawa kepada kehidupan sehari-hari, orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, termasuk yang pernah kita alami sendiri ketika kita melakukan kekhilafan, maka jiwa kita tidak tenang. Merasa seolah-olah orang akan tahu. Mengambil hak orang lain secara tidak benar, maka diri kita ini yang masih punya fitrah keimanan itu akan merasa bahwa kita ini melakukan satu hal yang keliru dalam hidup ini. Maka dibayang-bayangi oleh rasa was-was, rasa cemas dan seterusnya. Padahal orang tidak tahu, tapi jiwa kita karena kita masih terhubung dengan fitrah keimanan, maka fitrah itu membisikkan kepada diri kita bahwasanya Anda berbuat salah, Anda berbuat keliru. Jalannya kemana? Taubat, istighfar, menyesali perbuatan kita. Nah, ini salah satunya diantaranya adalah kesadaran kita tentang falsafah halal dan haram. Yang kedua, bahwasanya pengharaman atau ketentuan halal haram yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya terbatas. Yang haram itu terbatas. Yang halal tidak terbatas. Itu tidak lain adalah untuk keselamatan kita dan untuk jaminan kebahagiaan hidup kita. Coba kita pikirkan ketika Allah mengatakan melarang kita untuk tidak mencuri, contohnya la tasrik, jangan mencuri. Dalam ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan menurut ketentuan syariat, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya, seperti itu. Apakah itu berarti merupakan pembatasan kebebasan kita? Kalau Allah melarang kita untuk mengambil hak milik orang lain secara tidak benar, apakah itu berarti memberikan pembatasan, mengekang kebebasan kita, ataukah itu merupakan perlindungan kepada kita? Kalau kita lihat dari satu sisi memang begitu, tapi kita coba lihat dari sisi lain. Kalau kita dilarang untuk mencuri, maka larangan itu berlaku pula kepada seluruh
seluruhnya orang-orang muslim mukmin dilarang juga untuk mengambil harta kita. Kita dilarang mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Itu artinya bahwasanya semua orang dilarang untuk mengambil hak kita secara tidak benar. Satu kita lakukan, tetapi semua orang melakukan hal yang sama. Itu berarti bahwa perlindungan kepada diri kita. Sekian banyak orang tidak boleh mengambil harta kita secara tidak benar. Menjaga diri kita untuk tidak melukai perasaan orang. Kita dilarang melukai perasaan orang. Orang pun dilarang untuk melukai perasaan kita. Nah, seperti itu gambarannya. Yang ketiga adalah bahwasanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam batas kemampuan kita semua untuk melaksanakannya. Karena Allah tidak membebani hambanya kecuali apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Larangan Allah, la tashrab al-khamr, jangan minum minuman keras. Bukan jangan minum air. Karena tidak ada seorang manusia pun, seekor hewan pun yang tidak membutuhkan air. Maka dalam batas kemampuan yang dilarang adalah minum khamr. Minuman yang lain tidak. Silahkan diminum. Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Allah tidak melarang kita untuk menikah, untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis sesuai dengan ketentuan syariat. Kenapa? Karena itu kebutuhan biologis manusia. Allah mengatakan jangan berjudi. Allah tidak mengatakan jangan berjual beli, jangan bertransaksi dengan orang lain. Allah mengatakan jangan makan daging babi. Allah tidak mengatakan, tidak melarang kita untuk makan jenis-jenis daging yang lain, sapi, kambing, unta. Hanya itu yang dilarang oleh Allah. Nah, terkait hal-hal yang diharamkan ini harus menjadi catatan buat kita semua bahwasanya kita harus bisa membedakan antara tradisi, adat, kebiasaan kita dengan apa yang semestinya kita lakukan supaya kebiasaan itu berbuah menjadi ibadah. Gambarannya seperti ini. Orang mungkin selama hidup tidak pernah mengenal yang namanya minuman keras. Alhamdulillah, termasuk kita ini, alhamdulillah, belum pernah melihat minuman keras itu seperti apa. Alhamdulillah, mau akan diundangkan tentang larangan minuman keras. Setelah berpuluh-puluh ribu orang jadi korban oplosan. Setelah sekian banyak kejahatan ditimbulkan oleh efek dari minuman keras. Jadi mungkin selama hidup orang belum pernah melihat yang namanya minuman keras. Melihat saja tidak bagaimana dia akan mendekati atau minum. Jadi tidak terpikirkan sama sekali. Atau dengan ungkapan lain belum pernah dalam hidupnya namanya minuman keras itu masuk dalam kehidupannya. Termasuk hal-hal yang lain mungkarat, ini salah satu contoh saja. Semoga tidak seperti ini. Semoga kita tidak mengenal mungkar-mungkar termasuk juga ini. Nah, kita karena kita tidak tahu minuman keras, tidak pernah melihat yang namanya daging babi seperti apa, tidak pernah terfikir untuk mengambil hak orang lain secara tidak benar, mencuri atau menipu dan seterusnya. Tapi kenyataannya bahwasanya kita melihat bahwasanya yang mengambil hak orang lain bukan orang-orang yang tidak punya, bukan yang miskin yang melakukan korupsi, tapi justru yang melakukan korupsi ini yang banyak hartanya, yang kaya, ya kan? Coba kita lihat di dalam kenyataan hidup kita itu banyak justru yang tidak punya motif untuk melakukan kejahatan, justru melakukan kejahatan. Nah, seperti itu. Persoalannya kembali kepada hati. Makanya hadis ini nanti ditutup dengan pembicaraan tentang masalah qalbu, tentang masalah hati. Mungkin ada yang pernah mendengar, pernah membaca, atau pernah mendengar orang berpikir,
saya ambil, saya melakukan tindak kejahatan, korupsi, atau gratifikasi, atau hal-hal yang lain 1 miliar dari uang negara atau uang rakyat. Benarnya seperti itu. Setelah itu saya akan bertaubat. Karena kejahatan itu, dosa dan sebagainya itu kan bisa dimaafkan, bisa diampuni dengan taubat. Saya ambil orang, saya lakukan 1 kali saja kejahatan, setelah itu saya bertaubat. Maka dengan demikian saya bisa menjamin hidup saya tidak lagi miskin, saya tidak lagi kekurangan, dan saya bertaubat. Insya Allah Allah akan menerima taubat saya sehingga dengan demikian hidup tenteram, hidup makmur, anak-anak saya tercukupi, istri-istri saya terjamin kehidupannya. Sekali saja saya melakukan kejahatan atau korupsi. Apakah benar seperti itu? Di sini ada 2 hal. Satu, kejahatan yang berkaitan dengan hak manusia, yang mana hal itu tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum kita mendapatkan maaf, belum kita melakukan islah dengan orang yang kita ambil haknya. Nah, mungkin ini hilang dari anggapan orang yang berpikir semacam itu. Kedua, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syarrukum man taraka iyalahu bi khairin wa aqbala 'ala Allahi bi syarr. Memang tampaknya baik seperti itu dalam kehidupan orang, dihormati orang. Koruptor mungkin menjalani hukuman 2 tahun, 3 tahun, setelah itu keluar, ya kan? Banyak orang yang menghormati dan lupa terhadap kejahatan yang pernah dilakukan. Dalam pandangan manusia baik, dalam hidup baik, tetapi kelak di akhirat dia akan berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Man taraka iyalahu bi khairin, dia adalah seburuk-buruk orang. Kalau nanti di akhirat dia akan bertemu Allah dan Allah akan murka kepadanya. Kadang-kadang yang tampaknya hakikat oleh kita, yang tampaknya bukan hakikat menjadi satu hakikat, dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah menyampaikan pula kepada kita melalui pertanyaan yang disampaikan oleh kepada para sahabat, atadruna manil muflis min ummati, tahukah kalian siapakah orang-orang yang pailit dari umatku nanti di akhirat? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kata beliau, man ata yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa saumin wa hajjin wa umrah, yang nanti pada hari kiamat datang dipanggil oleh Allah membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sodakoh, dan sekian banyak pahala dari kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Tetapi pada saat yang sama dia mencederai orang lain. Wa ata wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza, selain itu dia juga membawa kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang telah diperbuat kepada orang lain, ngambil hak milik orang lain dengan tidak benar, menyakiti hati orang, menyombongkan diri di hadapan orang, melakukan persaksian palsu, menuduh orang secara tidak benar, dan seterusnya. Nah, semua nanti orang ini akan menuntut haknya. Maka kebaikan yang pernah dilakukan pahalanya diberikan kepada orang yang menuntut sebagai tebusan. Datang lagi orang menuntut dan seterusnya sampai habis kebaikannya, tapi belum terlunaskan tadi hutang-hutangnya. Maka bagaimana dosa orang-orang yang belum terbayar tadi dibebankan kepada si orang yang disebut Rasul Muflis tadi itu, sampai kemudian karena banyaknya dosanya akhirnya dicampakkanlah dia ke neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Nah, ini mungkin motif-motif seperti ini hendaknya kita jaga hati kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik tetapi hakikatnya tidak. Kembali kepada masalah tadi itu, bahwasanya apa yang diharamkan Allah dalam batas kemampuan kita untuk melaksanakannya. Nah, hal-hal seperti tadi itu
haramnya khamar, daging babi yang diharamkan oleh Allah, itu tidak hanya menjadi, semestinya tidak hanya sekedar tradisi atau kebiasaan. Lingkungan kita baik, saya tidak mengenal khamar, saya tidak mengenal daging babi karena saya terjaga di dalam lingkungan yang baik. Tetapi kita sebagai mukmin hendaknya menyadari supaya kebiasaan itu membuahkan ibadah. Ketika kita sadar bahwa mungkin selama ini tidak terbetik dalam hati kita bahwasanya yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejak saat ini bahwasanya yang haram-haram yang kita tinggalkan itu kita niatin untuk mentaati perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Supaya apa? Supaya menjadi ibadah. Jadi ibadah itu ada yang melakukan, ada yang bentuknya meninggalkan. Seperti halnya puasa. Puasa, as-shaum itu artinya menahan, mencegah. Mencegah dari apa? Makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Boleh jadi orang menahan diri dari makan minum tapi tidak berpuasa. Orang mau operasi disarankan dokter berpuasa, jangan makan, jangan minum. Tidak sama dengan puasa menurut pengertian syariat. Maka dari itu apapun yang kita tinggalkan sebagai larangan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita niati sebagai bentuk kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah supaya membuahkan ibadah, yaitu ibadah kesabaran. Sabar ini adalah ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Maka tentang puasa Allah mengatakan as-shaumu li. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan pahalanya. Dalam Al-Quran lebih tegas lagi dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan dianugerahi pahala yang tidak terbatas, bighairi hisab, tanpa batas, unlimited bahasa kita. Jadi pahala kesabaran. Nah, selama kita sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, selama itu pula kita melaksanakan ibadah yang insya Allah akan berpahala selama kita tidak melanggar ketentuan yang haram-haram tadi. Hadirin rahimakumullah, tentang sedikit kita singgung masalah syubhat yang merupakan batas antara halal dan haram. Ini hadisnya bunyinya begitu. Wa bainahuma umurun mushtabihat, atau dalam bahasa kita yang syubhat. Para ulama mengatakan kalau kita melakukan hal yang tadinya syubhat, jadi hukumnya apa? Misalkan contohnya ini ya, bukan saya mengatakan rokok halal atau haram, tapi bagi yang punya pandangan bahwasanya rokok itu syubhat, karena kita dihadapkan pada dua dalil gitu kan ya. Yang pertama, rokok itu menurut kesepakatan para ahli, para dokter, jelas mendatangkan bahaya yang tidak terkira gitu kan ya. Sekian banyak buktinya orang mati karena rokok gitu kan, karena serangan jantung, karena apa dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain kita dihadapkan pada ayat Al-Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan kau katakan secara tidak benar dengan berdusta kepada Allah, ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak menghalalkan, padahal Allah tidak mengharamkan, kita katakan haram. Allah tidak menghalalkan, kita katakan halal. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk melakukan kebohongan terhadap Allah. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, mereka itu tidak akan beruntung. Nah, terhadap masalah ini contohnya ada satu kemestian untuk melakukan qiyas. Qiyas itu artinya menghubungkan satu hal, perbuatan atau sesuatu yang tidak ada hukum pastinya halal atau haram, kita bawa kepada hal serupa yang pasti hal haramnya. Misalkan rokok ini sudah sedemikian jelas bahayanya. Apakah hal ini kita bawa hukumnya supaya sama dengan khamar? Khamar jelas haramnya, nasnya sudah jelas, tapi rokok tidak ada nasnya. Nah,
dalam hal ini mereka yang memandang tidak adanya nas yang jelas yang mengharamkan, mereka tawakuf. Nah, kedudukan seperti inilah yang dimaksud dengan mustabihat. Jadi tidak mustabihat atau musybihat, mutasyabihat. Ini seperti itu kedudukannya. Nah, para ulama mengatakan kalau terpaksa orang melakukannya, merokok, ini hukumnya apa? Haram atau halal? Kan begitu. Secara umum seperti bagaimana dikatakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena tidak semua ulama mengharamkan, termasuk guru saya sendiri seorang ahli dalam ilmu fikih. Berkali-kali orang bertanya kepada beliau, Dr. Mukhtar Asy-Syankiti almarhum mengatakan tidak haram. Tetapi yang bagi, kata beliau, bahasanya masih saya ingat, yang bagi ayyutajannab. Tidak ada hal yang berbahaya yang mesti kita jauhi lebih dari itu, lebih dari rokok. Itu kan seperti itu tadi. Nah, inilah batasan dari yang syubhat, al-mustabihat, al-mutasyabihat, itu tadi bahwasanya hukumnya adalah makruh menurut sebagian ulama. Nah, ini buku kitab yang saya jadikan acuan mengikut kepada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kedudukan yang mustabihat atau yang syubhat tadi. Maka dari itu di hadapan hal ini ada dua kelompok manusia. Pertama, orang yang meninggalkan hal yang tadi itu, syubhat tadi itu, dengan maksud mentaati perintah Allah, menjaga diri dan memohon ridhonya supaya diri terjaga dari dosa. Meskipun hal itu tidak benar-benar kita yakini haram misalkan, tapi saya menjaga dirilah supaya tidak termasuk atau terjerat di dalam hal-hal yang haram. Kembali kepada jiwa orang, keinginan dan hati. Ada jiwa yang mutmainnah, semua yang baik itu kita laksanakan dengan tenang gitu kan, tidak ada merasa diri terikat, tidak ada merasa diri terpaksa. Tapi ada juga jiwa yang lawamah, ya, lawamah tidak puas gitu kan, lawamah mencela, selalu mencela. Ya kan, ada juga jiwa yang ammarah bisu, yang justru malah memerintah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian kelompok yang kedua, orang yang melakukan hal-hal yang syubhat tadi itu. Nah, kalau batasan hukumnya adalah makruh, maka hal itu tidaklah mengapa, gitu kan. Terutama tentang hal-hal yang syubhat, bagi banyak orang syubhat, tetapi bagi dirinya sendiri jelas gitu. Mungkin bagi orang syubhat, karena belum tahu pasti hukumnya seperti apa. Tapi karena dia sudah bertanya kepada para ulama, sudah yakin terhadap hukumnya dan itu tidak mendekati haram, maka dilakukan, hal itu tidak menjadi masalah. Namun berdasarkan teks hadis yang kita baca, man waqa'a fis syubahat waqa'a fil haram, kan begitu teks bunyinya. Barang siapa yang melakukan yang syubhat-syubhat tadi, berarti dia masuk dalam perbuatan yang haram. Nah, ini ditafsirkan juga oleh para ulama. Seperti apa maksud daripada pernyataan sesuai dengan teks hadis tadi itu? Yang berada di dalam keharaman itu adalah orang yang melakukan yang syubhat tadi dengan keyakinan bahwasanya itu syubhat. Artinya tidak merasa yakin bahwa yang dilakukannya itu mubah. Mubah artinya boleh dilakukan. Maka dalam hal ini ada potensi bagi dirinya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggalan akhir dari hadis ini berbicara tentang masalah hati atau al-qalbu. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwasanya di dalam jasad badan kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat, jika segumpal darah itu benar, maka seluruh badan akan menjadi benar juga. Wa in fasadat, kalau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan kita. Ini adalah yang dimaksud lebih mendekati kepada al-qalbul batini,
Jadi hati yang bersifat batiniyah, yang bersifat maknawi. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ketika berbicara tentang hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak cucu, kerabat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat nanti itu adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Yang salim itu artinya yang selamat, yang sehat, yang tidak sakit. Pertanyaannya, apakah hati kita juga menderita sakit? Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, ya, hati pun akan dilanda sakit, akan ada penyakit-penyakitnya hati itu. Fi qulubihin maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ketika bertutur tentang orang-orang munafik, Allah katakan dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit mereka. Apa bentuk-bentuknya? Kufur, nifak, syirik, hasud, riya, tinggi hati, sombong, dan seterusnya. Itu adalah beberapa penyakit-penyakit yang menjangkiti hati kita. Apa hubungannya dengan halal dan haram tadi itu? Rasulullah katakan bahwasanya berkisah tentang orang yang berdoa tetapi tidak dikabul-kabulkan karena kekeliruan dia, karena maksiat yang banyak dilakukan. Yarfa'u yadayhi yad'u ya Rabbi, kata beliau. Ada orang yang berdoa setiap saat mengangkat kedua tangannya, ya Allah kabulkan doa saya, ya Allah kabulkan doa saya, kata Rasulullah. Anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Maluhu haram wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Apa yang dimakan haram, yang dipakai haram, yang diminum haram, maka hal ini akan menjauhkan dari dikabulkannya doa, dikabulkannya amal ibadah kita. Menurut para ulama, qalbun salim itu qalbun seperti apa? Hati yang seperti apa? Qalbul mukmin, yang jelas hatinya orang mukmin, bukan hati orang yang tidak beriman. Hati yang selamat dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah, dan selamat dari syubhat yang tadi itu. Syubhat yang diyakini dia akan membawa kepada yang haram. Maka dengan demikian dia akan selamat dari penghambaan diri kepada selain Allah. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, bahwasanya yang lebih besar, yang lebih penting, yang menjadi tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan harta, bukan kedudukan, bukan materi, dan bukan dunia. Ketika kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, maka semuanya akan tampak kecil, tidak lebih penting daripada menghadap Allah ketika kita dipanggil untuk sholat. Wa salima min at-tahkim bi ghairi sunnatillah, yang selamat untuk tidak menjadikan selain sunnah Rasul dan selain ketentuan Allah sebagai yang menghukumi dirinya. Ini kata para ulama. Wa salima min ghadabillah, yang selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hak Allah menjadi hak Allah untuk kita laksanakan, kita tunaikan, sementara kita hidup di atas bumi Allah, minum dari air Allah, mendapat rezeki dari Allah, maka menjadi hak Allah untuk selalu melihat diri kita dalam keadaan yang diridhoi olehnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah, menjadi motivasi yang lebih bagi kita untuk beribadah lebih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in lima yuhibbu wa yarda. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kekhilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.